Tapi setengah jam lagi Bu. Tes aja dulu. Oke. Itu kan udah mulai. Nah, suruh gabung siapa itu? Ini Iya, punya sedang WSM kan? Iya, punya WSM. Nah. Udah mulai pun. Iya nggak apa-apa. Suruh siapa itu? Iya, tapi lagi nganter paket dia katanya, Bang. Bentar lagi. Siapa? Bang Jonathan. Hah? Apa yang wow? Hah? Apa yang salah? Apa bukan, Cid? Oh. Nah, Sony kan monitor kan? Terus ya, apa namanya, menggabungkan gambar jadi dua antara percakapan conversation dari sini juga kan. Mau gabungkan sama siapa? Itu kan ada percakapan antara aku dengan Bang Jonathan. Iya kan nanti kan video call sama dia. Oh, Dia sama dia video otomatis call. otomatis. Makanya suruh gabung dia ke sini biar dia Oh, oke. kayak apa Oke. namanya? Undang video call, Oke. tahu kan? Oke. Contoh kan di Facebook, ngasih di Instagram kan. Hmm. Misalnya live nikah. Hmm. Ya. Oke. Jadi kan contoh kan di Facebook kan live Ya, nikah. coba trial Kan dulu. join video ya. Jadi Iya. di sini join video dan dia ini apa? Iya. Oke. Anwar Remkov halus. Oke. Iya bisa, cuma kan headset cuma satu. Ada sebelah lagi enggak ya? Halo, Mercy. Kan segini kan nggak masuk. Nggak kedengar. Yang penting dia nggak ngomong di sini. Selalu harus dari satu di ujung. Dari sana nggak masuk suara ke sini. Bu. Coba tes dulu deh. Mana punya? Benar. Bisa gabung sama dia? Belum join, Bu. Lagi antar paket katanya, Bu. Lagi antar paket. Nggak tahu juga, mungkin lagi di jalan dia. Di mana, Bu? Tahu diusahakan aja, diselesaikan. Kita live bentar lagi ya bilang. Oke. Oke, halo. Saya buka masker dulu. Oke, ini masih tes ya teman-teman. Sebentar lagi, sekitar setengah jam lagi kita mulai live kita. Sembari kita juga menunggu dari narasumber kita yang akan bergabung pada malam hari ini. Ini masih tes-tes lah ya.
Oke, sekitar 22 menit lagi. Mana? Boy, jangan yang mana boy? Yang buat kuspa lagi dia. Tendai. Nanti nyari-nyari. Gak usah kan gue sini. Ah, siap. Mana boy? Yang aku bilang, gak ada. Belum ada. Itu biar di tahu. Jangan pasang nama orang bayar habisnya. Maksudnya yang penting-penting dulu yang masuk. Karena cuma 100 semuanya ini harus terlalu ini. Dapat sama dia? Belum ada kabar, Bu. Kau yang dulu handle ya? Iya, Bu. Siap, Dari Bu. Siap. persiapkan dulu ibadah ya. Ini Oke. telat dikit nggak? Siap. Karena kan kita tunggu orang dulu. Mudah-mudahan banyak akalnya. Oke, Bu. Siap, siap. Mana? Yang mana dia itu? Dia itu yang mana? Dia. Oh ini UL3. UL3 siapa? Marianus, ini siapa? Terus nama Os. akun aslinya apa? Kalau di sana ganti kan? Oke. Apa tadi? Bener. UL3. Kalau ini kan kameranya buka. Kalau kata pakai LAN, Kau bilang ini dalam internetnya orang. buka pintunya. Bang, kau bilang ini yang internet seperti ini. Tapi kadang bilang bang. Itu terus yang memandu kalau. Jadi dia akan menyampaikan. Google siapa itu kok? Tidak tahu, bos yang ini. Bisa, ini kita lakukan apa, Bos? Udah ganti ya. Apa namanya pujangnya ini? Sebagai Situa kami. PNT damai. PNT. Harap ampun ya Pak. Punya udang kayaknya masih banyak kali bang. Kalau salah itu. Bilang kau, bilang kalau ada suara udang ya, Ya dia kuncinya. dia kuncinya. Dia dulu bos. Siap, Bu. Siap, Bu. Iya itu kan. Enggak dia tinggal apa aja. Join ya. Oke, siap, siap, siap. Ya. Ya udah. Yang penting kalau misalnya dia udah join, langsung ya. Oke. Oke, siap. Siap, Bu. Berhubung narasumber kita masih dalam perjalanan, katanya barusan saya koordinasi dengan narasumber.
katanya masih dalam perjalanan. Jadi kita tunggu sekitar 15 menit lagi kawan-kawan. Oke, tes. Oke. Sekitar 15 orang sudah gabung. Terima kasih. Oke. 10 menit lagi. Kak Citra, terima kasih. Oke Kak Yuni Sartika, nanti saya sampaikan kepada dosen-dosen di Sari Mutiara. Oke, ada yang nanya ada pembahasan apa? Malam ini kita bercerita soal kehidupan alumni setelah USM. Oke.
Belum alumni. Iya, memang belum alumni. Tapi narasumber kita dari alumni. Halo bang. Halo bang. Iya bang. Sudah bisa join bang? Sudah bisa join? Dari Facebook, buka dulu live-nya. Iya. Mm-mm. Bang Bang Lius. Bang Lius. Bang Lius. Bang. Bang Lius. Oh, Bang. Bang. Bang Lius. Bang. Bisa, Bang? Belum, yang mana ini? Ini bingung ini. Oke, bentar, Bang ya. Bentar ya. Jurusan farmasi ya lumayan sih, masih seperti dulu. Ana, jodoh pak, jangan di Facebook. Apalagi mahasiswa farmasi sekarang sudah membludak jumlah mahasiswanya, dia yang memegang rekor di USM Indonesia. Ya, klik videonya. Klik videonya, video. Mau dipakai udah klik videonya. Nah, langsung dia serang aku ya deh, soalnya ada. Nah, coba. Yang penting klik videonya sampai nampak jalan ya, tolong chat. Tahu. Ada mau dipakai udah nanti. Nah, bakal pakai data lu, itu harus pakai data. Nah, kalau
Kita menunggu sekitar 5 menit lagi. Kita tunggu narasumber kita. Barusan kita koordinasi, katanya sudah siap-siap ya. Iya Kak Yuni Sartika, sekarang sudah ada apoteker di USM. Hadiah? Ayo. Lu nampak HP mana tu? Phone. Dah. Coba. Masuk dalam dekat ada. Lalu orang masuk layar tu. Apa lihat loading mana? Yang penting bukan di, di hakim. Iya dia sistem undang dan dia ada video call gabung video. Oke Kak Yuni Sartika, sama-sama. Lancar. Berapa mas? Ada sekitar 13. 13 orang. 13 orang. Iya. Kok berkurang terus? Kapan kami masuk kampus bang? Udah mau semester 3 Sagala Rizal. Tunggu pandemi COVID-19 reda dulu dek. Aduh, ayah jaringan mengenal. Coba nasuh HP gue. Sabar ya. Demi kesehatan kita bersama. Ya, mending kuliah dari jarak jauh aja dulu. Oke, mana? Gimana Joy? Moderator belum ada, belum. Belum join. Belum. Oke. Coba di share itu. Bentar ya.
Oke. Oke, mengingat waktunya sudah tiba, sudah jam 7, sudah saatnya kita mulai acara kita. Oke, selamat malam semuanya. Semoga sehat selalu buat teman-teman yang masih stay di rumah. Pada episode kali ini, kita di acara Ngobras yang akan membahas kehidupan alumni setelah USM Indonesia. Tentunya aku nggak sendiri. Kali ini akan kita undang salah satu alumni USM Indonesia. Ada Bang Jonathan Loi yang akan bercerita bagaimana pengalaman dia selama kuliah di USM Indonesia. Oke, kita mulai aja. Oke, saya mau memperkenalkan narasumber kita malam hari ini. Ada Bang Jonathan Loi yang menyandang gelar Escape Nurse ya, lulusan tahun 2018 yang sekarang juga berkarir sebagai wakil ketua tim rawat inap tim B Tower 7 zona merah Wisma Atlet Jakarta Kemayoran Jakarta. Oke. Oke, sembari kita menunggu narasumber kita join bersama kita malam hari ini, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Mental Riu Salawa, saya dari program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia. Saya saat ini sedang duduk di bangku semester 8. Yang kalau tidak ada halangan nanti tahun ini akan menyelesaikan studi juga dan menjadi alumni di USM Indonesia. Oke, selamat datang juga buat teman-teman yang baru bergabung. Itu 10. Jam 17.10. Belum. Nunggu. Oke. Narasumber kita saya rasa sedang mengalami gangguan teknis. Dilihat dari HP si Jonathan, serius kan apa yang dibilang ini? Oke. Yang udah video call tadi orang itu, HP-nya loading terus. Oke, ada yang bertanya, Bang, saya Camaba USM. Apakah nanti udah offline, Bang? Belum bisa kita pastikan, Dek. Berhubung karena masih pandemi kan. Ini pemerintah kita sedang berusaha juga untuk menangani penyebaran COVID-19. Jadi nanti kalau misalkan kira-kira sudah kondusif, sudah bisa dibuka kampus kita, maka tidak ada alasan lagi untuk kalian belajar dari rumah. Oke.
Saya dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. FEIS. Oke, saya sedang berusaha connect terhadap narasumber kita. Masih. Belum. Belum. Belum ada. Hah? Belum ada. Kalau yang pertama, contohnya. Pertemuan lain. No, nggak di sini. Ya kan nambah orang. Coba cari situ. Ada nggak berteman di? Gak ada, belum gabung deh. Coba aja kau. Oke. Bang Eligius Jega, terima kasih Abang dah. Nggak aktif bawah. Jualan berapa ada tuh? Nah, sedikit saya jelaskan juga dalam episode kali ini. Yang akan kita bahas itu bagaimana sih kehidupan dari para alumni kita. Di sini nanti kita akan ditemani oleh Bang Jonathan Loi yang sedang menyandang gelar Escape NS lulusan tahun 2018 yang akan berbagi kepada teman-teman yang terutama kepada teman-teman yang calon mahasiswa baru di Universitas Harimutara Indonesia. Jadi nanti akan bercerita bagaimana pengalaman selama masa kuliah, perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Abang itu selama duduk di bangku kuliah USM Indonesia. Ya, bagaimana usaha yang dilakukan oleh Abang itu untuk bangkit dari keterpurukan yang pernah ia alami selama belajar kurang lebih 4 tahun di Universitas Harimutara Indonesia. Oke. Oke, saya coba join. Oke. Oke, sebentar. Kita masih berusaha komunikasi dengan narasumber kita Bang Jonathan.
Oke. Apa censura? Karena memang yang udah ada duluan kemarin pada gaji karena makanya ini keras. Oke. Jadi biar saya babu ya. Ya, kita masih terkendala berhubung dengan narasumber kita. Sebentar ya. Oke. Bang Johansen Hutazulu. Oke. Sedikit saya mau cerita pengalaman saya di USM Indonesia. Saya ini statusnya kan masih mahasiswa. Di USM Indonesia ini adalah sebuah perguruan tinggi yang memberikan wadah kepada mahasiswanya untuk bisa berkarya, menuntut ilmu. Dan juga tidak hanya itu, USM Indonesia ini bisa memberikan peluang kepada mahasiswa-mahasiswa untuk berkarya, untuk bisa berkarir di berbagai badan usaha. Misalnya kita bekerja sama dengan Pelindo 1 yang merupakan juga badan usaha milik negara atau BUMN. Kemudian di beberapa daerah juga di kota-kota besar lainnya ada beberapa perusahaan yang memang ada kerjasama dengan kita. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa yang hendak mau magang, bisa dialihkan ke sana. Di sana biasanya waktu magang di BUMN tersebut waktunya sekitar 6 bulan lamanya, dan di sana mahasiswanya diperlakukan layaknya seperti karyawan pada umumnya. Oke, kita masih berusaha berhubung dengan narasumber kita. Oke, sebentar ya. Oke.
Oke, kita sedang dalam proses. Oke, gagal lagi mungkin karena jaringan. Coba sekali lagi. Oke, setuju. Masuk. Ya. Oke. Halo, selamat malam. Oke, selamat malam dan selamat datang kami ucapkan juga kepada narasumber malam hari ini yang telah meluangkan waktunya, Bang Jonathan Loi. Apa kabar, Bang? Siap, hadir. Sehat-sehat. Oke, Bang. Oke, mantap. Jadi, Bang, ini teman-teman kita sudah banyak yang bergabung menunggu acara inti kita malam hari ini. Jadi saya berikan waktu dulu buat Abang untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman yang sudah hadir. Bang Jonathan, silakan. Baik, selamat malam untuk para abang-abang, kakak-kakak, para dosen saya yang dulu yang mungkin sedang nonton live saat ini, dan mungkin untuk terima kasih untuk pihak dari kampus yang sudah meluangkan waktunya dan sudah mengundang saya. Mohon maaf atas keterlambatan ini, kebetulan jaringan dari sini sedang kurang bagus. Jadi mohon maaf kalau waktu kita agak kelewat dikit dari yang udah diperencanakan. Perkenalkan, izin saya Jonathan Lei, alumni dari WSM Indonesia Stambul 2018. Profesi saya sebagai perawat. Saya tamat dari S1-nya dari Universitas Sri Mutiara di tahun 2017 dan saya tamat profesinya di tahun 2018. Jadi jalannya profesi di WSM itu selama setahun. Momental? Oke, Bang Loi. Siap. Saya rasa perkenalan sudah cukup, Bang ya. Siap. Nama Abang sudah Abang perkenalkan tadi kepada teman-teman yang ada di sini. Kebanyakan dari calon-calon mahasiswa USM Indonesia ini, Bang. Siap. Jadi banyak yang penasaran bagaimana kehidupan dan pengalaman Abang selama masa kuliah di USM Indonesia. Oke, Bang Loi, mau saya tanya ini, Bang. Apa motivasi Abang memilih USM Indonesia? Apa yang membuat Abang tertarik kuliah di sini? Singkatnya, kenapa saya milih Universitas Sri Mutiara Indonesia sebagai tempat saya melanjutkan pendidikan? Yang pertama, ada banyak faktor, namun ada beberapa poin yang bisa saya ambil. Yang pertama, Universitas Sri Mutiara ini sebagai salah satu kampus yang terunggul di Sumatera Utara. Sekali lagi saya ulangi, kampus Universitas Sri Mutiara ini tempat saya melanjutkan pendidikan. Pada saat waktu itu menjadi salah satu kampus unggulan di Provinsi Sumatera Utara. Jadi itu salah satu ketertarikan saya kenapa saya memilih kampus USM ini. Oke, Bang Jonathan Loi. Siap. Jadi dapat kita simpulkan motivasi Abang memilih USM Indonesia ini karena USM Indonesia ini adalah kampus yang memang unggul ya di Sumatera Utara, Bang ya. Siap. Nah, kurang lebih begitu. Oke, Bang. Saya mau mulai dari para pengajarnya, para siap. Oke, saya mau bertanya soal persiapan sebelum menjadi mahasiswa USM Indonesia. Persiapan seperti apa sih yang Abang lakukan sebelum menjadi seorang mahasiswa di USM Indonesia itu sendiri, Bang? Kalau untuk persiapan sih lebih banyak ke fisik, ke mental, baru cari-cari info tentang kampus WSM di media sosial, sama tanya-tanya sama senior-senior yang udah lebih lama dari saya di kampus tersebut. Gimana sih kampusnya, gimana lokasinya, strategi kampusnya gimana gitu. Jadi lebih mencari gimana sih kampus yang mau saya jalani nanti. Jadi lebih pengen tahu sendiri kan. Jadi saya cariin info
Nah, gitu Bang. Oke Bang, saya mau Hmm. bertanya soal pengalaman Abang selama kuliah di USM Indonesia ini. Pengalaman setelah masuk dan diterima di USM, apa ekspektasi sebelum resmi jadi mahasiswa, dan apakah setelah jadi mahasiswa ekspektasi itu memang terpenuhi di USM Indonesia? Yang pertama sih saya harus jawab pelan-pelan ini biar Oke Bang, nggak oke. biar bisa dapat Oke. poin yang saya sampaikan. Pertama, saya masuk ke USM Besar Mutiara Indonesia ini itu sama kayak apa yang dirasakan sama Mama Bayang baru. Yang penting namanya pada saat itu yang saya rasakan tuh pasti senang. Kenapa? Karena punya teman yang baru, punya relasi baru dari berbagai daerah. Itu salah satunya. Terus ekspektasi saya ketika saya udah sebelum menjadi mahasiswa di Universitas Sriwijaya itu ekspektasi itu lebih ke gimana ya? Lebih ke pada saat proses pembelajaran aja, lebih ke isinya lebih ke akademiknya aja. Pada saat itu saya lebih kepengen itu menjadi contoh salah satu mahasiswa yang teladan dari bidang yang saya sukai. Contohnya itu dari bidang pendidikan sama dengan dari bidang kegiatan di luar lingkup pembelajaran. Contohnya dari Oke, apakah itu sudah terpenuhi? terpenuhi pada saat Apakah itu sudah terpenuhi? sangat terpenuhi pada saat ketika saya sudah menjadi mahasiswa Universitas Sriwijaya Indonesia. Kebetulan pada saat sewaktu saya masih jadi mahasiswa, saya lebih sering dipanggil dari pihak wakil direktur 3 bagian kemahasiswaan untuk menjalankan sebuah kegiatan. Contohnya acara Natal waktu di tahun saya, baru acara marketing sosial menjalankan turnamen futsal antar SMA SMK. Itu saya juga dipanggil, dikasih sebagai salah satu penanggung jawab untuk menjalankan apa yang udah diprogramkan dari kampus. Nah, jadi terlaksana apa yang saya ekspektasi waktu sebelum saya masuk terwujud ketika saya menjadi mahasiswa di Universitas Sriwijaya Indonesia. Oke, dalam artinya Abang didukung penuh oleh pihak kampus melalui WR3 Bang ya? Ya, sangat didukung penuh. Dikasih kita kebebasan untuk melakukan apa yang udah kita pelajari selama masih di pendidikan di kampus. Jadi kita didukung penuh. Dan kita dan dalam konteks juga kita masih tetap diawasin. Biar apa yang akan kita rencanakan itu tidak gimana ya? Tidak sia-sia aja gitu. Jadi tetap kita dalam pengawasan. Cuman tetap kita didukung penuh, dikasih support terus melalui wakil direktur 3 bagian kemahasiswaan. Oke, Bang Jonathan Loy. Saya mau bertanya lagi nih Bang. Oh, boleh. Bagaimana dengan pengalaman yang berkesan baik dalam organisasi, prestasi akademik atau non-akademik, atau kegiatan yang pernah Abang ikuti selama kuliah di USM? Pengalamannya? Oke, ya pengalamannya Bang. Gimana tadi putus-putus suaranya, gimana? Oke, bagaimana dengan pengalaman yang berkesan baik dalam organisasi? Misalnya prestasi akademik atau non-akademik, atau kegiatan yang pernah diikutin selama kuliah di USM. Bang Loy. Seperti yang saya sampaikan tadi, sewaktu saya masih jadi bagian mahasiswa Universitas Sriwijaya Indonesia, ketika saya masih jadi aktif di bagian kemahasiswaan, pada saat itu saya lebih sering dipercayakan untuk menjadi salah satu bagian anggota di bagian kegiatan acara Natal, acara kegiatan marketing sosial untuk kampus. Cuman yang kegiatan pengalaman yang paling menyenangkan tuh ketika membuat pohon Natal dari botol aqua. Nah, tepat di depan WR3 di taman.
Nah, itu saya dan teman-teman yang lain yang udah jadi alumni juga sekarang itu pernah membuat pohon Natal dari aqua. Jadi itu salah satu pengalaman yang Oke, jadi belum itu saya karya yang didukung oleh siap PR3 Bang ya, didukung yang terus. difasilitasi langsung ya. Siap. Salah satu bagian kecil kegiatan yang saya masih ingat sampai sekarang. Karena memang itu membuatnya itu butuh kekompakan, butuh waktu yang luang serta tenaga dan pikiran pada saat itu. Jadi serta meminimalkan ibaratnya limbah yang nggak kepake, jadi kita gunakan menjadi terpakai gitu. Oke, oke Bang Siap. Jonathan, saya mau bertanya tentang suka duka. Seperti apa yang Abang alami selama kuliah di USM Indonesia sih? Kalau untuk suka dukanya lebih banyak sukanya sih daripada dukanya. Lebih Kalau banyak duka, sukanya Bang ya? Sukanya seperti ya. apa Bang ya? Kalau untuk sukanya itu contohnya nih, pertama karena kita juga namanya anak rantauan kan pasti kita lebih banyak teman, harus jalin sosial kepada sesama teman baik di kampus, baik di kampus sesama dengan teman, antar teman, jalan komunikasi yang baik dengan dosen. Jadi lebih banyak sukanya sih punya punya teman baru, punya pengalaman baru juga, punya dengan suasana baru, jadi lebih banyak sukanya. Kalau untuk dukanya sih, selama dari awal sampai saya jadi alumni, nggak ada tuh, nggak pernah saya ngalami duka. Duka selama jadi Oke mahasiswa, saya Bang, rasa nggak ada. oke. Oke Bang Jonathan, bagaimana dengan dosen-dosen di Universitas Harimutara Indonesia? Apakah mereka sangat memperhatikan mahasiswanya dengan serius? Sangat mementingkan mahasiswa-mahasiswanya. Tapi saya ambil contoh dengan saya, karena saya dari keperawatan. Kalau untuk dosen-dosen keperawatan sangat top, sangat profesional dalam mengajar, mendidik, serta mengarahkan. Nah gitu. Oke Bang. Ini dosen saya sedang nonton di sini. Dosen saya sedang nonton saat ini. Ada dosen kita di sini ya? Oke. Selamat Ada. buat dosen kita ya. Dosen saya ada di sini sedang nonton atas nama Bapak Johansen. Nah, itu salah satu dosen saya. Johansen Hutajulo. Oke, terima kasih Siap. sudah bergabung Bapak. Oke Bang Loi, saya mau lanjut pertanyaan ini Bang ya. Bagaimana perubahan diri Abang setelah menjadi mahasiswa USM Indonesia? Perubahan diri sih lebih ke gimana ya? Lebih ke pola pikir, lebih dengan wawasan yang baru dengan bersikap dan bermental juga jauh lebih baik lagi. Seiring dengan apa yang udah didapat di kampus, ditambah lagi dengan faktor usia juga mempengaruhi. Cuman lebih banyak dari kampus sih, karena terakhir belajar itu hanya ada di kampus. Hanya ada waktu sewaktu masih mahasiswa terakhir belajar. Walaupun ada, maksudnya terakhir belajar itu terakhir masa jati diri. Jadi lebih banyak dapat ilmunya di kampus, wawasannya di kampus. Karena kalau udah kerja, kalau udah punya pekerjaan seperti sekarang, itu hal-hal begitu selalu yang dirindukan, bahkan dikangenkan. Kalau sekarang mah udah sulit, harus belajar lagi dari awal, nggak ada yang harus cara belajar sendiri. Kalau yang kemarin masih bisa ada yang ngarahin, ada yang fasilitasi, labnya mendukung. Nah itu, kalau sekarang harus belajar sendiri, mandiri. Nah, jadi lebih banyak perubahan sikap ke berperilaku, mental, sama dengan wawasan. Oke, Bang Jonathan, Suara saya jelas kan? Lagi. Suara saya jelas kan? Oke, suaranya jelas Bang, jelas. Oh, siap. Oke Bang, saya mau bertanya, ya. Kehidupan Abang setelah keluar dan mendapat gelar dari USM, apakah memang ada perubahan yang Abang alami?
Mulai dari ini Bang, biasanya kalau orang keluar dari perguruan tinggi itu biasanya langsung dapat pekerjaan. Apakah Abang merasakan hal demikian? Kebetulan seperti yang saya bilang tadi, salah satu Universitas Seramuntara ini salah satu yang terunggul di Provinsi Sumatera Utara. Jadi banyak, termasuk angkatan saya, termasuk saya sendiri, banyak angkatan alumni-alumni yang udah tamat dari Universitas Seramuntara itu nggak bakal lama dia dapat Langsung kerjaan, diterima langsung kerja, Bang, dapat, ya? langsung diterima Oke. kerja, termasuk saya. Saya pernah kerja pas selesai tamat itu selesai udah tamat, wisuda, yudisium, langsung bimbel untuk persiapan UKOM, dan saya lulus UKOM, STR saya dapat, tapi sebelum keluar STR saya udah langsung diterima kerja di salah satu rumah sakit di Sumatera Utara, di Rumah Sakit Royal Prima. Saya pernah di sana, keterima langsung, nggak ada pas mereka melihat ijazah saya dari Universitas Seramuntara Indonesia, langsung saya diterima, bahkan saya langsung dipanggil di telepon bagian HRD-nya. Itu salah satu bukti nyata bahwasanya sangat banyak alumni Universitas Seramuntara tak langsung dapat kerjaan tanpa menunggu waktu lama. Itu salah satu. Makanya saya bilang tadi, Universitas Seramuntara ini sebagai salah satu kampus yang terunggul di Provinsi Sumatera Utara. Banyak alumni-alumninya yang udah sukses. Nah, itu dia. Oke, Bang Jonathan. Menurut Abang, seberapa penting kontribusi terhadap dunia pendidikan dan masyarakat dari USM itu sendiri? Sangat penting. Sesuai dengan apa yang dibilang Bapak Presiden kita, revolusi mental. Jadi itu harus benar-benar apa yang kita berikan itu kiranya bisa membantu dan membangun wawasan mulai dari hal terkecil, dari keluarga dulu, dari masyarakat sekitar, baru dari kampung halaman. Itu sangat penting itu kalau untuk hal demikian, nggak boleh dilewatkan itu. Oke, Bang Jonathan. Ini keseringan ini, Bang, saya mendapat kalau saya perhatikan di berbagai media sosial yang ada banyak sekali calon-calon mahasiswa kita yang bertanya-tanya, bagaimana sih cara mendapat beasiswa di USM Indonesia? Oke, saya ulangi pertanyaannya, Bang. Bagaimana cara mendapat beasiswa di USM? Bisa Abang berikan tips untuk teman-teman yang mau bergabung bersama kita di USM Indonesia? Kalau itu saya coba jawab dari pengalaman saya sewaktu saya masih jadi mahasiswa aktif di sana. Cara untuk mendapatkan beasiswa itu di kampus kita, kampus tercinta ini ada banyak salah satunya. Tapi saya ambil contohnya itu salah satunya menjadi mahasiswa yang teladan, mahasiswa yang berprestasi baik dari sikap, perilaku maupun dengan nilai akademiknya. Nah, itu hal-hal demikian itu bisa menjadi pertimbangan bahwasanya si calon mahasiswa tersebut bisa mendapatkan beasiswa dari kampus kita, baik dari beasiswa untuk menuju ke S2, baik menuju ke mahasiswa berprestasi karena dengan akademik dan nilai luar akademik, itu berarti mencakup dengan perilaku, etika, sikap. Itu hal-hal yang demikian itu bisa mempengaruhi kita bisa, atau adik-adik yang mau mendaftar di Universitas Seramuntara itu bisa menjadi salah satu peninjauan bahwasanya bisa kok dapat beasiswa di Universitas Seramuntara itu sangat dari waktu di tahun saya itu banyak juga dapat beasiswa karena memang rata-rata angkatannya saya itu seperti yang saya bilang tadi itu banyak yang berhasil lah. Itu dia. Izin minum bentar ya. Oke, Bang. Oke. Yuk, Oke, Bang, lanjut. saya mau bertanya lagi, Bang. Bagaimana cara boleh, apa Abang itu? mendapat motivasi biar bangkit lagi menghadapi situasi sulit dan tantangan? Biasanya mahasiswa ini, Bang, ya.
Apalagi Siap. kalau mahasiswanya statusnya ngekos, tidak punya rumah, berasal dari luar daerah misalnya kan, harus Mm-mm. tinggal di rumah sewa atau kamar sewa. Kos-kosan, Biasanya kos-kosannya. biasanya anak kos ini ada suka dukanya. Kadang-kadang ada terpenuhi kebutuhan, kadang juga tidak. Jadi bagaimana cara Abang biar bisa bangkit dari keterpurukan itu, Bang? Dari situasi sulit dan tantangan yang Abang alami selama kuliah di USM Indonesia. Yang pertama itu kalau dari saya itu dari waktu di zaman saya menjadi mahasiswa aktivis itu sama dengan yang sekarang mungkin situasinya sudah berbeda. Karena di saat sekarang ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, tapi waktu masih saya itu belum ada pandemi. Jadi walaupun saya udah pernah merasakan jadi anak kos di Jalan Budi Luhur, Kapten Muslim, Gambungan Tanjung. Di situ dulu saya kos. Jadi mungkin dengan situasi yang berbeda dengan yang sekarang, jadi lebih banyak dukanya jadi anak kos yang sekarang. Karena kalau untuk mau pulang sekarang aja, saya rasa masih daring proses pembelajaran. Jadi kalau dukanya itu kalau waktu masih saya itu motivasi untuk bangkit lagi itu sebenarnya kalau saya itu sederhana. Ingat saja pesan dari orang tua. Kenapa orang tua capek-capek pengen anaknya kuliah? Itu pasti untuk mengubah dan mengangkat harkat martabat keluarga dari keluarga dulu. Jadi itu motivasi saya. Kenapa saya lanjut terus, nggak peduli. Saya nggak peduli apa yang tapi selama saya masih sanggup, saya pasti jalanin dan selalu berikan yang terbaik. Itu aja, harus selalu flashback ke belakang. Harus melihat kenapa sih orang tua kita capek-capek kuliahkan kita sampai di luar provinsi kan gitu, sampai di luar kota. Apa sih tujuannya? Pasti itu untuk mengubah pola pikir, mengubah nasib salah satu contohnya sambil mengangkat harkat martabat keluarga. Itu motivasi saya sewaktu saya masih jadi mahasiswa aktif dan pernah jadi anak kos. Nah, itu dia. Oke, Bang. Sebentar Ya, lagi nih, Bang, kita mau menyambut mahasiswa baru. Apa siap. kira-kira tips dan trip yang bisa Abang sampaikan kepada teman-teman calon mahasiswa USM Indonesia ini, Bang? Tapi sebelum saya jawab itu, nanti perencanaan dari kampus akan mengadakan tatap muka atau daring untuk ospeknya. Kalau menurut kalau kita lihat kondisi, Bang, ini kan masih situasi pandemi. Jadi Ya, belum bisa masih daring memungkinkan ya. adanya tatap muka, kecuali kalau misalkan Oke. ini pandemi sudah mulai menurun Terakhir. penyebarannya, kemungkinan pemerintah bisa mengizinkan. Siap. Jadi kalau untuk dengan situasi yang berbeda, tatap muka sama daring, pasti tips dan triknya juga pasti akan berbeda. Makanya tadi saya tanyakan. Tapi kalau kemungkinan besar akan dilakukan daring atau via Zoom. Jadi untuk adik-adik, calon-calon maba yang udah daftar atau yang pengen daftar ke Wisma, ke Universitas Islam Negara Indonesia, itu kalau dari saya pribadi, tips dan triknya itu contohnya untuk sekarang harus lebih jaga kesehatan, jaga imunitas yang baik, luangkan waktu untuk olahraga sambil berjemur, untuk mengantisipasi pandemi dan untuk lebih ke menghadapi yang akan diadakan ospek nanti via daring itu harus lebih aktif nanyain dan harus lebih cari-cari info apa aja yang harus diperlukan selama untuk nanti proses pengenalan kampus atau ospek istilahnya. Jadi harus lebih bersiapkan diri saja dan jaga kesehatannya. Karena kalau sekarang itu kesehatan itu sangat mahal. Harganya sekarang. Itu dia. Jadi tips dari Oke, Bang. siap. Oke. Nah, kadang-kadang calon mahasiswa sekarang ini, Bang, bingung pilih jurusan apa yang cocok sih untuk dirinya. Mengatasi hal itu, apa kira-kira solusi menurut Abang? Bang Jonathan, silakan. Kalau solusi dari saya kurang lebih itu
kalau mau pilih jurusan, biar nggak salah mengambil jurusan itu, apa bidang yang kita sukai, itu yang harus kita pilih. Apa yang bidang yang kita tekunin, itu yang harus kita pilih. Dengan demikian, proses pembelajaran dengan bidang yang kita sukai, itu akan berjalan tetap tidak ada rasa sekedar penyesalan setelah milih jurusan tersebut. Jadi harus berpikir dulu, harus menentuin dulu bidang apa yang saya sukai. Kalau saya, kebetulan saya memang dari awal udah bidangnya keperawatan, jadi saya lebih suka bidang keperawatan. Jadi dengan demikian nggak ada rasa penyesalan kenapa saya jadi milih jurusan ini. Sebelum milih jurusan tersebut harus berpikir dulu bidang apa yang disukai para adik-adik. Contohnya itu bidang untuk meracik obat, pastikan itu bidang meracik obat ada di farmasi. Ataupun bidang tentang dengan lingkungan masyarakat, itu bidangnya itu ada di SKM. Ataupun bidang merawat pasien, itu ada bidangnya di keperawatan. Begitu juga dengan dengan bank mental yang jurusan ekonomi. Iya, Pasti Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. siap, pasti itu sebelum milih kan udah nentuin, oh saya lebih suka cenderung bidangnya tentang akuntansi, tentang menjadi seorang ekonom. Itu ada di bidangnya ya di jurusan ekonom. Jadi harus tahu dulu bidang apa yang disukai, ditekuni. Itu aja pilih nanti jurusannya sebagai Jadi, salah satu. dalam artian Siap. calon mahasiswa yang hendak masuk USM harus mengetahui potensi-potensi yang ada dalam dirinya, Bang, ya. Supaya Benar tidak itu. ikut-ikutan dengan teman-temannya. Siap. Ya, itu harus lebih penting. Jadi harus tahu dulu basic kita, basic para adik-adik yang mau bergabung itu basicnya arahnya kemana. Apakah bidang yang disukainya itu ada di program ini, ada di jurusan ini atau tidak. Biar nggak salah milih. Itu sebagai salah satu pertimbangan. Biar tidak ada ceritanya sebagai salah pilih jurusan. Nah, itu dia. Oke, Bang. Sebagian mahasiswa ada yang statusnya kerja sambil kuliah ini, Bang. Ini terutama buat mahasiswa-mahasiswa Karyawan yang ya? memang berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah yang terkendala dalam dana ya, terutama dalam kebutuhan sehari-hari ini, Bang. Jadi dia memilih untuk kuliah sambil kerja, setengah hari untuk kerja, setengah hari juga untuk kuliah. Jadi ada juga yang aktif berorganisasi. Apa cara paling ampuh agar IPK dari mahasiswa itu tetap terjaga? Kalau untuk cara biar tentang indeks prestasi kumulatif atau indeks prestasi semester bagi bagi mahasiswa-mahasiswi yang sedang belajar saat ini, itu caranya yang pertama itu harus bisa memanajemen waktu. Memanajemen waktu lebih prioritas yang mana? Apakah lebih prioritas tentang kegiatan di luar akademik di kampus? Apa gimana? Bukan kita boleh, sangat boleh untuk meluangkan waktu, sangat boleh. Cuman harus ditentuin prioritasnya yang mana. Apakah prioritas proses pembelajaran atau mengikuti sebuah kegiatan yang diadakan di kampus. Itu harus kita bisa pilih-pilih waktu belajar, pilih-pilih waktu untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dengan demikian semoga untuk membantu indeks prestasi mahasiswa itu tidak turun. Harus stabil terus. Karena kalau udah turun nanti takutnya kepikiran. Jadi harus bisa dan pandai memanajemen waktu. Harus bisa pilih-pilih waktu sama kesibukan. Jangan juga berfokus sama belajar terus. Nggak ada refreshing sedikit. Itu nggak baik juga. Harus balance dia. Oke, Bang. Biasanya beasiswa yang dipilih mahasiswa di USM Indonesia itu seperti apa, Bang, ya? Biasanya sih karena kampus kita lebih terkenal dengan kesehatannya, jurusan kesehatannya, lebih masyarakat di sekitar Provinsi Sumatera Utara itu mengenal kampus kita itu lebih dengan kesehatannya, karena memang dari awal kampus itu di bagian kesehatan, jadi lebih banyak beasiswanya di bagian kesehatan.
lebih Beasiswa banyak. seperti apa, Bang? Itu beasiswa contohnya salah satu yang ya saya bilang yang saya bilang tadi, mahasiswa berprestasi. Nah, itu salah satu. Terus yang kedua dengan ada bantuan dari kampus mahasiswa yang menengah ke bawah, contohnya yang kehilangan salah satu orang tua untuk membantu mahasiswa tersebut bisa menyelesaikan kuliahnya. Itu jadi ada dua, ada mahasiswa berprestasi dengan nilai akademiknya yang mendukung sama dengan etika dan sikapnya, baru yang kedua dengan mahasiswa yang dalam kategori kurang mampu. Nah itu. Oke, kembali saya tanya juga mengenai pengalaman Abang selama kuliah di USM Indonesia. Ada nggak Abang pernah mengalami culture shock? Atau ini maksudnya adalah gegar budaya karena berasal dari daerah yang berbeda? Kalau untuk culture shock, itu sebelum saya jadi mahasiswa pun udah saya alami. Karena kebetulan ayah saya orang Nias, mama saya orang Batak. Ya, jadi udah lebih, kalau untuk culture shock itu saya nggak terlalu kaget. Karena memang orang tua saya saja dengan dua suku yang berbeda. Jadi makanya di dalam keluarga saya itu lebih sering menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Jadi kalau untuk masalah culture shock dengan berbeda-beda mah, kalau saya pribadi saya nggak terlalu kaget dan bahkan nggak jadi masalah. Oke, jadi kuliah di USM Indonesia ini Bang, tidak ada istilah membeda-bedakan suku Bang ya? Tidak ada membeda-bedakan agama? Tidak ada. Saya rasa sewaktu saya masih mahasiswa sampai detik sekarang di Universitas Sriwijaya Indonesia itu hal-hal demikian itu nggak jadi masalah, dan bahkan nggak dibeda-bedain. Dan toh buktinya salah satu para pengajar aja, para pengajar, para dosen sangat baik-baik sama mahasiswanya. Oke, berarti di kuliah di Universitas Sriwijaya Indonesia ini Bang, solidaritasnya sangat tinggi Bang ya? Sangat tinggi. Saya akui jempol sangat tinggi. Begitu juga waktu dengan saya merasakan sewaktu masih mahasiswa. Oke. Saya mau bertanya ini Bang, ini mungkin pertanyaan terakhir. Boleh. Tentang pandemi COVID-19. Ini kita sekarang sudah berapa lama ini Bang? Sekitar 2 tahun, udah mau 3 tahun kita berada dalam pandemi COVID-19. Dan kebetulan juga mahasiswa sekarang ini melangsungkan pendidikan atau kuliahnya melalui online ya. Jadi apa kira-kira pesan Abang kepada teman-teman mahasiswa supaya lebih semangat untuk belajar atau kuliah di Universitas Sriwijaya Indonesia ini Bang? Kalau untuk menghadapi yang namanya pandemi itu, memang sih tidak ada yang menginginkan pandemi ini terjadi, itu poinnya. Tidak ada sama sekali. Bahkan yang para pemimpin negeri ini pun sedang berjuang untuk mencari cara terbaik menyelesaikan pandemi ini. Jadi saya lebih nyaranin untuk tidak cuma untuk maba yang akan bergabung, itu untuk kita semuanya, tapi lebih spesifik untuk ke maba, karena akan dalam konteks untuk sebagai penerimaan mahasiswa baru, itu yang paling penting itu harus selalu meluangkan waktunya untuk berolahraga, berjemur juga meluangkan waktunya kurang lebih 5-10 menit, dan yang paling penting itu mencoba menghilangkan kebiasaan buruk dan mencoba memulai dengan pola hidup yang sehat atau PHBS. Jadi kalau misalnya ada kebiasaan buruk, contohnya masih suka begadang di malam hari, padahal kegiatan kampus daring, hal-hal demikian itu baiknya diubah pola tidurnya biar tidak menjadi drop, karena kalau terlalu lama, terlalu keseringan insomnia atau menjadi sulit tidur, itu akan mempengaruhi imunitas. Jadi yang bisa jaga imunitas diri sendiri itu ya kita sendiri, sama dibantu dengan dukungan keluarga dan dukungan teman-teman.
Oke. Mungkin Abang bisa cerita tentang pengalaman Abang di Wisma Atlet ya, Jakarta. Saya dengar juga Abang di sana adalah ketua unit, Bang ya. Mungkin Abang bisa Iya, cerita kurang pengalaman lebih kepada begitu. teman-teman yang ada di sini. Sebelum saya cerita di sini, ada juga alumni dari kampus kita. Seperti yang saya bilang tadi, sangat banyak alumni kita yang tidak sulit dapat kerja. Buktinya di sini, selain saya, ada juga alumni kita yang dia jadi perawat COVID, tapi dia bagian instalasi gawat darurat, ICU. Jadi selain saya, ada alumni kita juga di sini. Cuman karena sedang dinas, jadi belum bisa apa. Tadi tuh saya juga udah minta tukar pikiran dengan dia. Kalau di sini dan di sini sih itu sangat enak. Kalau dari pribadi saya, kenapa saya bisa sampai di sini itu panjang prosesnya. Jadi untuk sekarang itu kesehatan itu sangat mahal. Kalau boleh jangan sampai sakit. Itu di sini kondisi di sini udah dalam kategori red zone. Red zone itu udah kategori yang bahaya karena lingkungan perawatnya sama dengan pasiennya itu berdekatan. Jadi tempat tinggal perawat sama dengan tempat tinggal para pasien yang terkonfirmasi COVID-19 itu sangat berdekatan. Jadi di sini tuh sangat high, resiko tingginya tuh sangat tinggi di Wisma Atlet. Kalau nggak bisa jaga diri, nggak bisa jaga imunitas, mungkin akan terpapar. Oke Bang Jonathan. Di sini di kolom komentar juga ada teman-teman yang mau bertanya. Ini ada Cintia Laura. Katanya Bang mau nanya apakah farmasi bisa dapat beasiswa? Bisa. Kalau untuk seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk masalah beasiswa, karena kampus kita lebih dikenal dengan kesehatannya, karena memang dari awal berdirinya Universitas Mutiara itu STIKES dulunya kalau saya nggak salah. Jadi itu kan dalam konteks kesehatan. Jadi bisa. Tapi untuk sekarang itu untuk beasiswa itu kayaknya merata, tidak hanya berfokus sama kesehatan. Saya rasa di bagian Fakultas Ekonomi juga ada itu beasiswa. Ada, saya rasa untuk yang sekarang saya dapat kabar itu ada. Jadi tidak hanya menetap di kesehatan. Seluruh fakultas, seluruh jurusan di Universitas Mutiara itu bisa mendapatkan beasiswa. Sangat bisa. Oke Bang Jonathan. Di kolom komentar juga sudah ada pertanyaan tadi dari Pak Ilham Mulhusni yang katanya ceritakan juga masalah Ukom waktu lulus kuliah dulu. Itu Bang Ilham Husni itu salah satu senior saya yang di kampus kita yang tersayangi, yang tercinta ini, itu cuman karena udah beda angkatan, abang itu gabung ke angkatan saya pas mau persiapan Ukom. Pada saat sewaktu saya udah bimbel untuk persiapan Ukom, itu ada waktu dari kampus memfasilitasi untuk belajar mandiri di kampus maupun di luar kampus, ada 3 bulan sebelum persiapan bertempur menghadapi Ukom. Jadi di situ kami dengan inisiatif sendiri, karena pengen memberikan hasil yang terbaik, melakukan banyak cara, mengadakan kelompok kecil-kecilan untuk belajar, baik dalam lingkungan kampus, maupun di kos-kosan, maupun bahkan sampai di warung makan pun kami masih sempat bahas soal. Jadi meluangkan waktu, kami menggunakan waktu sekecil pun, sedetik pun untuk belajar pada saat selama 3 bulan. Jadi dan hasilnya memuaskan. Setelah udah proses panjang yang belajar tersebut, kami belajar mandiri dan difasilitasi dari kampus juga, dan akhirnya banyak dari kami yang mendapatkan STR dinyatakan lulus, termasuk dengan Bang Ilham Husni, itu senior saya itu. Bang Ilham Husni itu sedang ada di sini sekarang, sedang karantina untuk proses perekrutan nakes relawan baru di
RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Jadi kalau untuk proses itu mah kami udah mati-matian belajarnya, belajar mandiri. Nah, iya, siap. Oke, Bang Jonathan Loi. Terima kasih dulu buat waktunya malam hari ini. Siap. Dan tak terasa juga sudah 1 jam perbincangan Siap. kita malam hari ini. Ya. Kita sudah dengarkan bersama kisah kehidupan dari alumni USM Indonesia, Bang Jonathan Loi. Tidak terasa sudah waktu sudah habis ya. Sebelum dari episode kali ini kita bisa Bang menyimpulkan Mental bahwa kuliah di USM Indonesia itu adalah pilihan yang sangat-sangat tepat, Bang ya. sangat tepat sekali. Oke, dan untuk teman-teman yang baru bergabung juga bisa mengulas kembali dari awal karena video ini akan tersimpan di akun media sosial USM Indonesia. Bang Mental, Dan boleh minta satu menit nanti ya. Mau ucapin untuk dosen-dosen saya. Boleh. Silakan, Bang. Tapi Silakan. dari Abang dulu sebelum mengakhiri. Oke, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Di sini juga ada dosen-dosen kami yang sudah bergabung menyaksikan testimoni dari alumni USM Indonesia atas nama Bang Jonathan Loi. Dan terima kasih juga waktunya buat Bang Jonathan Loi. Semoga sehat selalu. Semoga murah rezeki dimanapun berada. Amin. Minta waktu kurang lebih 1 atau 2 menit. Silakan. Baik, terima kasih udah mengundang saya sebagai salah satu narasumber yang ingin berbagi cerita kepada semuanya yang menonton, semuanya yang melihat siaran langsung ini, dan terima kasih juga untuk para dosen saya yang masih menonton ataupun yang melihat bahwasanya saya dan mendengar bahwasanya saya menjadi narasumber yang dipilih lewat dari Ibu Bancin. Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Terima kasih banyak para dosen yang udah membantu saya dan mungkin mendoakan saya. Terima kasih juga untuk para dosen di bagian keperawatan, di bagian kesehatan. Itu di situ ada Pak Jano, ada Ibu Rinko, ada Pak Jack, bahkan ada Pak Johansen dan Ibu Marta. Ibu Marta ini dosen saya yang mengajari saya waktu masih bimbel. Jadi terima kasih untuk semuanya teman-teman, terima kasih untuk Bang Mental, terima kasih untuk teman saya Lius Duaha yang udah masih tetap stay di situ, jaga kesehatannya semua, jaga fisiknya, jaga imunitasnya, luangkan waktu untuk berolahraga. Olahraga itu sehat. Sangat mahal kalau udah kita sakit. Baik, terima kasih. Demikian dari saya, Bang Mental. Oke, terima kasih Bang Jonathan Loi atas waktunya malam hari ini. Dan mungkin itu saja pertemuan kita pada acara kali ini. Dan terima kasih Bang Jonathan Loi. Semangat selalu. Semangat. Selamat malam. Ya, selamat malam. Oke, untuk teman teman-teman, website spmb.sarimutiara.ac.id. Jadi di sana nanti informasinya dapat teman-teman dapatkan, dan silakan diisi apa-apa saja formulir yang perlu diisikan. Untuk itu terima kasih dan selamat malam.